pertanyaan aja, nanti yang bisa jawab dikasih gitu. Jadi tadi sambil tertawa terus keselak. Nah, jadi kitab kita ini fokus pembahasannya adalah tauhidul uluhiyah. Meskipun pembahasan tauhid rububiyah dan asma wa sifat juga bakal katut sedikit-sedikit, tapi fokusnya adalah tauhidul uluhiyah. Pertanyaan yang ketiga. Jadi ini santai dulu ya. Santai dulu ini. Pertanyaan yang ketiga, rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada 2, yaitu menetapkan dan meniadakan. Ya, menetapkan ketauhidan hanya kepada Allah dan meniadakan segala yang disembah selain Allah. Dapat hadiah buku yang itu nanti dipakai yang lain. Ini ada 10 ya. Masih ada 7, nanti saya serahkan ke Pak Sultan. Terserah Bapak nanti ya. Tadi Pak Sultan 1 sama Bapak yang sebelah kanan sama Mas Ali. Nah, alhamdulillah kita bisa mempelajari buku yang insya Allah sangat bagus. Yang pakai fotokopian mulainya halaman 9. Langsung bab pertama itu di halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Dengan bismillahirrahmanirrahim kita mohon pertolongan. Wa alaihi at-tawakkul, dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Bab 1, Kitab Tauhid. Jadi kita karena belajarnya rutin setiap Rabu insyaallah ya, kita usahakan fokus ke kitab Arab, khususnya yang lancar baca Quran supaya biasa pakai kitab Arab. Yang kedua, keterangannya mudah-mudahan tidak panjang-panjang. Dengan begitu 67 bab mudah-mudahan setahun sudah khatam. Terus kita ganti buku yang baru tahun depan gitu. Nah, dan insya Allah faedahnya nanti terkandung secara rinci per nomor setelah ayat setelah hadis. Ya. Nah, Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Kitab kumpulan bab itu disebut dengan kitab. Tauhid artinya mengisahkan Allah. Mengisahkan Allah ya. Jadi semuanya agar perhatian, yang dimaksud dengan tauhid adalah mengisahkan Allah. Di sini tidak dijelaskan, tapi di syarahnya dan di kitab-kitab lain yang rinci dijelaskan bahwa mentauhidkan Allah atau mengisahkan Allah itu di dalam 3 hal. Mengisahkan Allah di dalam bab ketuhanan, bahasa Arabnya tauhidur rububiyah ya, mengisahkan Allah di dalam bab ketuhanan. Apa maksudnya? Meyakini satu-satunya Tuhan adalah Allah. Kalau tidak punya keyakinan begini, menuhankan selain Allah, berarti dia musyrik. Nah, itu alhamdulillah sudah jelas. Dan kalau ada yang penting untuk dicatat secara singkat, Tuhan itu apa? Tuhan itu pencipta, pengatur, dan penguasa atau pemilik. Penguasa pemilik disebut jadi satu karena itu satu nomor. Akan menguasai secara sempurna apabila dia memiliki secara sempurna. Kalau miliknya secara sempurna, maka dia pasti menguasai secara sempurna. Nah, jadi itu.
Nah, jadi Tuhan itu adalah pencipta, pengatur, dan pemilih. Dan sudah pernah kita sampaikan untuk dengan kalimat dibalik, untuk mengetahui apabila ada sesuatu penciptanya bukan dia, berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan itu adalah pencipta. Pencipta apa? Pencipta segala yang ada. Nah, segala yang ada, dari tidak ada menjadi ada. Kalau misalnya mobil dulu tidak ada, terus ada mobil, berarti yang menciptakan mobil lah Tuhan, gitu. Manusia itu hanya bisa merubah bentuk, tidak bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dengan ungkapan lain, menciptakan tanpa bahan. Coba ciptakan mobil, atau nggak usah mobil, bannya saja, tapi tanpa bahan. Manusia tidak bisa dari kosong terus menghadirkan sesuatu, tidak bisa. Manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengolah itu. Dan pembahasan penciptaan yang dasar adalah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Rasulullah SAW bersabda, kanallahu walam yakun syai'. Gitu. Allah ada dan tidak ada apapun selain Allah. Tidak ada apapun selain Allah. Kapan itu? Zaman azali, zaman sebelum Allah menciptakan makhluk. Zaman sebelum Allah menciptakan makhluk. Allah ada dan tidak ada apapun selain Allah. Dan ada dalil yang dari sisi lafadz diambil faedah bahwa awalnya tidak ada apa-apa. Dari sisi lafadz diambil faedah gitu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahul qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Nah, berarti mengandung makna sebelum Allah menciptakan makhluk pertama, berarti belum ada apapun selain Allah. Nah, kalau belum ada apapun selain Allah, lalu menciptakan makhluk menjadi ada dengan bahan apa? Tidak pakai bahan. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu. Kemudian tauhid yang kedua, uluhiyah, kita sudah pernah memahami bersama di majelis ini. Apa tauhid uluhiyah? Mengisahkan Allah dalam bab peribadatan, segala aktivitas hamba lahir maupun batin. Segala aktivitas hamba lahir maupun batin yang bermakna ibadah harus hanya kepada Allah. Yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Lalu kita menyampaikan apa bedanya rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah, ketuhanan, Allah yang berbuat. Kalau mengisahkan Allah dalam bab ketuhanan, mengisahkan satu-satunya pencipta, mengisahkan satu-satunya pengatur alam semesta, mengisahkan satu-satunya pemilih dan penguasa alam. Nah, pencipta, pengatur, penguasa itu semuanya perbuatannya ini. Jadi kalau tauhid rububiyah itu meyakini Allah lah satu-satunya yang berbuat. Kalau tauhid uluhiyah mengisahkan Allah dalam peribadatan, hamba yang berbuat. Hamba yang berbuat. Perbuatan hamba yang mengandung makna ibadah harus hanya untuk Allah. Itu tauhid uluhiyah. Tauhidul asma'i was sifat, ya, meyakini Allah punya nama, Allah punya sifat, dan nama dan sifat Allah itu tidak ada kesamaannya dengan nama dan sifatnya makhluk. Berarti yang kayak gitu hanya itu, nama Allah yang kayak gitu hanya sifat Allah, bukan lafadznya tapi hakikatnya. Adapun lafadznya bisa nama Allah sama dengan nama orang, sifat Allah sama dengan sifat orang, lafadznya, tapi hakikatnya beda. Gitu. Nah, sudah pernah kita fahami dengan singkat pada waktu yang lalu. Nggak apa-apa saya contohkan. Misal Allah ada, makhluk juga ada, tapi adanya Allah tidak sama dengan adanya makhluk. Nah, itu sama-sama ada, tapi adanya Allah tidak sama dengan adanya makhluk. Nah, lalu Allah punya wajah, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan.
Manusia juga punya wajah, punya pendengaran, punya penglihatan, tapi sifat untuk Allah tidak sama dengan sifat untuk makhluk. Tidak boleh dihayalkan, nggak boleh disamakan, nggak boleh ditakwil, nggak boleh ditolak. Ya, 4 hal. Ya, yang penting beriman seperti apa yang Allah firmankan, beriman seperti yang disabdakan Rasulullah, dan ya, tidak disamakan dengan makhluk, tidak dipersoalkan hakikatnya, tidak diartikan dengan arti yang lain. Nah, tidak diartikan dengan arti yang lain. Allah mendengar, kita faham makna mendengar. Allah melihat. Allah punya wajah. Allah turun. Ya, dan tidak sama dengan mendengarnya makhluk, tidak sama dengan melihatnya makhluk, tidak sama dengan wajahnya makhluk, tidak sama dengan turunnya makhluk, dan seterusnya. Dan sudah kita contohkan, ya, misal sama-sama punya tapi beda. Ya, sama-sama punya tapi beda. Misal saya jalan kaki di kaki gunung, berarti sama-sama punya kaki. Saya punya kaki, gunung punya kaki. Saya jalan kaki di kaki gunung. Lah, apa sama kaki saya dengan kaki gunung? Kan enggak sama. Sama-sama punya kaki, tapi ini turun. Ya, turun dari lantai 2 ke bawah meninggalkan tempat, itu turunnya sebagian makhluk. Dan ada yang turun sampai di bawah dan tidak meninggalkan tempat. Contoh, cahaya itu turun sampai ke lantai dan tidak meninggalkan tempat. Loh ya. Nah, sekarang Allah SWT disebut oleh Rasulullah SAW, Allah turun ke langit yang paling rendah. Turun meninggalkan tempat atau turun tidak meninggalkan tempat? Jawabannya tidak ada penjelasan kayak gitu. Kita faham makna turun, dan kita tidak boleh menyamakan turunnya Allah meninggalkan tempat, dan kita juga tidak boleh mengatakan turunnya Allah tidak meninggalkan tempat seperti cahaya. Tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun. Yang penting Rasulullah di dalam hadisnya yang sahih menyebutkan Allah turun, kita beriman bahwa Allah turun. Nah, itu tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhidul asma'i wasifat. Nah, ayat yang pertama yang diangkat, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin, wal insa, dan manusia. Dan manusia maksudnya, dan tidaklah aku menciptakan manusia illa liya'buduni, kecuali agar beribadah hanya kepadaku. Kecuali agar hanya beribadah kepadaku. Nah, jadi ini yang kita ambil pelajaran, ini kok ayat tentang tauhid. Bagaimana cara memahaminya? Nah, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia agar jin dan manusia beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah itu tauhid uluhiyah tadi itu, ya. Aktivitas hamba yang bermakna ibadah harus hanya untuk Allah, ibadah hanya kepada Allah, itu tauhid uluhiyah. Nah, karena itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ayat tauhid. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Nah, dan nanti dijelaskan di dalam kandungan lebih rinci nanti saja supaya tidak terulang. Kalau sekarang kita sebutkan, nanti waktu kita baca terulang. Nah, gitu. Ini berarti ayat tentang tauhid. Gitu. Nah, kemudian enggak apa-apa sedikit ya. Kalau tujuan diciptakannya adalah untuk seperti ini, ternyata manusia itu tidak sesuai dengan tujuannya, maka sunnatullah, ketetapan Allah yang Allah tetapkan, Allah subhanahu wa ta'ala
mengutus Rasul untuk apa? Untuk meluruskan tujuan diciptakannya manusia. Ya. Jadi tatkala manusia itu sudah menyimpang, Allah mengutus Rasul. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kembali sesuai dengan tujuan diciptakannya. Subhanallah, ternyata itu sunnah di dalam kehidupan, ketetapan di dalam kehidupan. Ini ada mic, itu ada kamera, ada HP gitu ya. Ada tujuan diciptakannya. Wah, sekarang error, tidak fungsi. Bagaimana jalan yang benar? Tidak langsung dibuang tempat sampah, dibakar, tapi diperbaiki dulu. Nah gitu ya. Itu sunnatullah, ternyata seperti itu. Manusia tujuan diciptakannya adalah untuk mengabdi kepada Allah, ternyata tidak mengabdi kepada Allah. Turun Rasul untuk memperbaiki. Diperbaiki tidak mau. Wah, kalau sudah betul-betul diputuskan secara mutlak tidak bisa baik, ya udah dibakar, dihancurkan, diazab. Nah itu. Nah, kapan diputuskan secara pasti tidak bisa diperbaiki? Kalau sudah mati. Akhirnya mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, diazab di neraka selama-lamanya. Nah itu. Nah, wa qauluhu ta'ala, ayat yang kedua. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh, wa laqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, anibudullaha, agar rasul tersebut menyeru kepada umatnya, kepada setiap umat tadi, kepada umatnya, beribadalah hanya kepada Allah. Itu seruan rasul. Agar apa? Agar rasul tersebut menyeru kepada umatnya, ubudullaha, beribadalah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Gitu. Ada yang luput gitu. Kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah, itu disebut dengan kalimat tauhid. Gitu. Ayat yang pertama tadi itu juga mengandung kesimpulan la ilaha illallah. Gitu. Beribadah hanya kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya tidak beribadah kepada yang lain. Nah, hanya saja tidak langsung. Kalau di sini lebih langsung. Gitu. Bagaimana lebih langsung? Agar menyerukan ibadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah tauhid. Ibadahlah hanya kepada Allah itu tahqiqut tauhid, yaitu mengisahkan hanya kepada Allah dalam ibadah. Wajtanibut taghut, itu adalah makna dari la ilaha. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Taghut itu enggak berhak, maka dijauhi. Nah, jadi anibudullaha wajtanibut taghut itu sama dengan la ilaha illallah. Nah, adapun ayat ini itu walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan, berarti setiap umat Allah mengutus rasul, mengandung makna berarti tidak ada umat yang Allah tidak mengutus rasul di sana, mencakup seluruh umat. Gitu. Nah, yang kedua, seluruh rasul yang diutus selalu menyerukan tauhid. Berarti agama semua rasul itu sama. Agama semua rasul itu sama. Dan yang disebutkan seperti ini itu adalah tauhid. Maksudnya apa? Misalnya siang, puasa. Tidak ada ayat setiap rasul kami turunkan syariat puasa. Tidak ada ayat kayak gitu. Ya. Tapi setiap rasul Allah SWT ya, memerintahkan agar menyerukan tauhid. Anibudullaha wajtanibut taghut. Nah, karena itu agama setiap rasul itu adalah tauhid. Ketika ada yang agamanya itu tidak tauhid,
tidak mengisahkan Allah di dalam ketuhanan, dalam peribadatan, di dalam maksud, maka itu berarti bukan agama yang Allah turunkan. Bukan agama yang Allah turunkan. Agama yang Allah turunkan adalah tauhid. Nah, mohon maaf ya, kalau misalnya ada yang berharap sesuatu ke Nyai Roro Kidul, berharap sesuatu ke orang yang sudah mati. Bukan seperti itu agama yang Allah turunkan. Agama yang Allah turunkan kepada semua Rasul adalah mengisahkan Allah SWT di dalam bab ketuhanan, di dalam bab peribadatan, di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Dan ada faedah juga, seruan Rasul yang pertama itu adalah tauhid. Ya. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah SWT, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini di surat Al-Isra ya. Diputus itu enggak apa-apa gitu, dan juga tidak kita baca lengkap supaya tidak panjang gitu. Dan intinya kelanjutannya itu adalah ihsan kepada sesama. Ihsan kepada Allah itu dengan tahqiqut tauhid gitu. Baik kepada Allah itu dengan mewujudkan ketauhidan yang benar, baik kepada sesama, kelanjutan ayat ini gitu ya. Wa qada rabbuka, dan telah memutuskan, telah memerintahkan rabbuka Tuhanmu. Qada artinya dengan bahasa Indonesia memutuskan. Allah telah memutuskan. Wa qada rabbuka. Kalau tafsir dari qada itu aujaba, amaro, gitu, wassa. Itu tafsirnya. Aujaba mewajibkan, amaro memerintahkan, wassa mewasiatkan. Dan ulama ahlu sunnah menjelaskan itu tafsir yang beda lafadz tapi kandungannya sama. Ya. Karena itu nggak usah panjang-panjang. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memutuskan atau telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan juga telah memutuskan agar ihsan kepada kedua orang tua, agar betul-betul baik kepada kedua orang tua. Nah, ini ajaran Islam gitu. Nah, yang diambil pelajaran di sini alla ta'budu illa iyyahu, dan itu juga makna la ilaha illallah. La ta'budu illa iyyahu, la ilaha illallah. Nah itu, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. La ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Nah sesungguhnya itu juga makna la ilaha illallah gitu. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadalah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sebagaimana mengisahkan Allah di dalam 3 hal, maka menyekutukan Allah juga di dalam 3 hal. Jangan menyekutukan Allah baik dalam bab ketuhanan maupun dalam bab peribadatan maupun di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah di dalam bab ketuhanan juga musyrik, menyekutukan Allah di dalam peribadatan juga musyrik, menyekutukan Allah di dalam tauhidul asma'i was sifat juga musyrik. Nah, dan terjerumus kepada kesyirikan satu itu sudah membatalkan seluruh keimanan, maksudnya seluruh keimanan sampai dasar-dasarnya, seluruh amal ibadah juga akhirnya gitu, batal semua, terhapus semuanya. Nah karena itu menyekutukan Allah baik di dalam bab ketuhanan maupun di dalam bab peribadatan maupun di dalam tauhidul asma'i was sifat itu sesungguhnya sama hukumnya, yaitu musyrik. Kalau masuk di dalam syirik kecil berarti imannya tidak sampai batal, tapi kalau masuk di dalam bab syirik besar maka imannya batal meskipun menyekutukan Allah di dalam sebagian sifat, tapi menyekutukannya masuk di dalam menyekutukan syirik besar. Maka
imannya batal, ibadahnya semuanya batal. Dan ayat yang terakhir, wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Maidah, surat Al-An'am ayat 151. Terus di catatan di bawah itu al-ayat karena sampai satu ayat, sampai ayat 153, 151, 152, 153 gitu. Qul ta'alau, katakanlah wahai Muhammad SAW, ta'alau, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku bacakan apa yang diharamkan Allah pada kalian. Apa saja sih yang haram-haram itu? Allah tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah, keloncatan ya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itu ayat 151, isinya 5 wasiat. Lalu ayat 152 isinya 4 wasiat. Lalu ayat 153 isinya 1 wasiat. Dan 3 ayat yang isinya 10 wasiat, 5, 4 sama 1, itu wasiat Rasulullah SAW yang distempel oleh Rasulullah dengan stempel kenabian, sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau kalian ingin tahu kalau kalian ingin tahu wasiat Rasulullah SAW yang distempel oleh Rasulullah dengan stempel kenabian, Rasulullah punya cincin, isinya tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah, tulisan itu digunakan untuk nyetempel, cincin digunakan untuk nyetempel, ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan, kalau kalian ingin tahu wasiat Rasulullah SAW yang distempel dengan stempel kenabian, bacalah 3 ayat di dalam surat Al-An'am ini, yaitu ayat 151, 152, 153. Ayat 1 isinya 3 ayat isinya 10 wasiat. Pertama kali adalah wasiat jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah maknanya tauhidkanlah Allah dan jangan menyekutukan. Gitu. Nah itu 3 ayat di dalam surat Al-An'am yang isinya 10 wasiat itu. Nah dan karena maha bijaksananya Allah dan Allah itu maha mengetahui, gitu. Maha mengetahui, maha bijaksana, maha segala sifat yang baik gitu. Nah, di 3 ayat ini, 5 ayat yang pertama itu diakhiri dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itu yang Allah wasiatkan supaya kalian itu berakal, maksudnya menggunakan akalnya dengan benar. Lalu di antara penjelasan ulama, sesungguhnya 5 wasiat ini kalau manusia itu betul-betul menggunakan akalnya dengan benar, tidak akan menyimpang. Tidak akan menyimpang. Apa itu? Mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Seandainya manusia itu menggunakan akalnya dengan benar, tidak akan menyekutukan Allah. Nah, yang kedua, wasiat berbakti kepada kedua orang tua. Ya alhamdulillah, orang yang berakal sehat semuanya itu punya ajaran baik kepada kedua orang tua. Yang nggak kayak gitu itu orang yang akalnya sudah tidak sehat.
Adapun tidak melakukan itu bab lain. Tapi semua akal sehat akan mengatakan bahwa itu suatu keharusan. Yang ketiga, jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu membunuh anak kalian karena takut miskin. Kenapa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang memberi rezeki kalian wahai orang yang punya anak adalah Allah, dan nanti yang memberi rezeki anak kalian itu juga Allah. Bukankah kalian dulu lahir seperti anak itu, tidak punya apa-apa? Lah kalian sekarang bisa makan, punya segala macam sarana. Nah, yang memberi rezeki adalah Allah, maka yang memberi rezeki anakmu itu juga Allah. Nah, kalau akal itu digunakan, maka tidak akan menyimpang dalam ini. Yang keempat, gitu, wala taqrabul fawahisya. Kamu jangan mendekati perbuatan keji. Namanya orang berakal sehat tidak akan mendekati perbuatan keji. Nah, keji itu apa sih? Keji itu dinilai oleh akal, oleh fitrah hina, jelek, dan dengan dalil lebih nyata bahwa itu juga jelek, itu adalah keji. Wala taqrabul fawahisya ma dhahara minha wa ma batan. Dan yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan membunuh orang. Jangan membunuh orang Islam kecuali dengan cara yang benar. Lah kalau caranya benar bagaimana? Boleh, bahkan mendapatkan pahala yang besar. Membunuh orang Islam dengan cara yang benar. Nah, cara membunuh orang Islam yang benar itu gimana? Kisos atau rajam atau apa? Apa? Gitu. Kisos atau rajam atau memerangi orang yang memberontak. Ini itu diantaranya yang sangat terkenal ya. Jadi membunuh orang itu, kalau dia membunuh ya dibunuh. Ya. Kalau di dalam hadis yang kumpul jadi satu itu lafadznya bukan memerangi yang memberontak, tapi yang keluar dari Islam, yang keluar dari Islam, gitu. Itu. Nah, dan soil qatlu as-soil, memerangi atau membunuh orang yang memberontak, memerangi orang memberontak itu juga ada dalilnya. Itu semuanya pahalanya besar ya. Gitu, menegakkan hukum Allah SWT, tapi tidak berarti kewajiban itu ditetapkan pada individu. Gitu. Nah, intinya bahwa 5 hal: syirik, berbakti kepada kedua orang tua, membunuh anak karena takut miskin, melakukan perbuatan keji, membunuh orang Islam kecuali dengan cara yang benar. Seandainya orang itu menggunakan akalnya tidak akan menyimpang, pasti sejalan dengan ajaran Allah. Lalu wasiat di ayat 152 isinya 4. Akhir dari ayat itu bunyinya dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Itu yang Allah wasiatkan, sama ayat yang pertama tadi juga dzalikum wasaqum bihi gitu. Dzalikum wasaqum bihi. Di sini juga dzalikum wasaqum bihi. Itulah yang Allah wasiatkan pada kalian. Tapi yang 6 sampai 9, yang 4 di ayat yang tengah ini, la'allakum tadzakkarun, supaya kalian selalu ingat. Selalu ingat Allah SWT, bahwa Allah selalu melihat, mengawasi, mencatat, dan nanti akan membalas. Kenapa? Karena meskipun orang itu menggunakan akalnya, kalau tidak ingat Allah akan terjerumus ke dalam 4 hal ini. Nah itu, tambah cerdas, tambah pinter di dalam, terjerumus di dalam 4 ini kalau tidak takut kepada Allah. Lah takut kepada Allah itu dibutuhkan ingat Allah. Karena itu diakhiri dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Gitu. Apa itu? Jangan dekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, hatta ya belugha asyuddah, sampai dia betul-betul dewasa dan betul-betul siap gitu. Ini sudah hampir selesai, tinggal 1 hadis kok ya gitu. Tapi nanti fi masail kita baca juga dengan cepat gitu ya. Dan di bab-bab awal itu agak panjang, tapi nanti bab-bab berikutnya pendek-pendek kita
Mudah-mudahan satu pertemuan bisa 3 bab, tapi nanti yang pendek-pendek. Nggak apa-apa ya. Ini penting karena intinya nanti ada yang ayat yang terakhir ya. Jangan dekati harta anak yatim. Mendekati harta anak yatim yang sekarang saya itu, masya Allah, kok kayak gitu ya. Itu mohon maaf ya, saya menilai dan dari beritanya orang, pantai yang tidak benar ngaturnya, pantai anak yatim itu mencari dana dengan proposal atas nama anak yatim. Tapi masya Allah bangunannya besar, ya. Terus ada yang punya mobil Innova, yang naikin siapa? Apa anak yatim? Ya. Nah jadi misalnya seperti itu, ya. Dan ya intinya kayak gitu. Terus tambah berkembang, yang menikmati nanti siapa? Nah karena itu hati-hati gitu ya. Kelihatannya wah anak yatim di situ, anak yatim di situ ternyata tidak makmur Pak. Loh kok bisa kayak gitu? Iya saya tahu anak yatim di pantai itu ya sekolah dikasih pakaian itu. Padahal masya Allah mewah. Terus ada pantai yang sederhana tapi pengelolaannya itu masya Allah sangat luar biasa. Kenapa? Karena kebetulan yang waktu itu yang saya tahu, ya, tapi sudah 20 tahun lebih gitu, yang kecil ini gitu. Ini milik lembaga, terus yang diamanahi itu istilahnya adalah bapaknya anak-anak. Satu keluarga ini digaji sebulan seperti ini ya. Sebulan seperti ini, terus ada motor sebagai fasilitas, terus makan kalau ngambil dari dapur anak yatim mau nggak apa-apa, itu fasilitas saya. Tapi semua bantuan, semua apa itu akhirnya tidak ada yang hilang dan semuanya untuk memakmurkan anak yatim. Nah jadi bangunannya sederhana tapi wah kalau di situ itu hati itu serak. Nah jadi itu karena itu hati-hati ya, hati-hati dengan mendekat harta anak yatim. Ulama Ahlussunnah memberikan penjelasan bahwa kenapa di sini zalikum wasakum bihi la'allakum tadzakkarun. Itu yang Allah wasiatkan pada kalian supaya kalian selalu ingat Allah, bahwa Allah terus mengawasi dan semua akan dibalas. Dan mengemban harta anak yatim itu amanah yang sangat besar. Kalau sampai kemakan dengan cara yang tidak benar, sesungguhnya yang dimasukkan ke dalam perutnya yang dimakan itu adalah api. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Yang makan harta anak yatim secara zalim, sungguh yang ia makan itu adalah api. Dan Rasulullah SAW memberikan penjelasan di dalam salah satu hadisnya, termasuk azab neraka itu semua furjah itu akan menyemburkan api. Furjah itu lubang, mulutnya, hidungnya, telinganya, lubang bawah itu akan menyemburkan api. Dan semua yang lihat itu faham bahwa itu adalah karena makan harta anak yatim. Nah karena itu hati-hati ya, makan harta anak yatim. Wa auful kaila wal mizan, penuhilah takaran timbangan. Ya, penuhilah. Kalau tidak karena ingat Allah, tambah menggunakan akal, tambah cerdas, tambah pinter, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Bagaimana? Gitu. Hak orang lain dikemas seolah-olah sempurna, padahal tidak sempurna. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celakalah orang yang curang kalau naker dari dirinya untuk orang lain. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau naker dari orang lain untuk dirinya disempurnakan. Wa idza kaluhum, apabila nakar untuk mereka, yukhsirun, merugikan orang lain. Wallahu alam, bentuknya setelah zamannya modern macam-macam. Misal ini mobil dipoles halus terus dijual dengan orang dijual pada orang, nggak dikasih tahu kalau itu dembulan karena habis nubruk. Nah itu wallahu alam, itu insya Allah masuk di dalam bab seperti ini ya. Nah karena itu hati-hati, semakin pinter kalau tidak ingat Allah terjerumus gitu ya. Yang ketiga ya,
Wa idza qultum fa'tilu walau kana dza qurba. Kalau kalian ngomong jadi saksi, ya, yang paling pokok jadi saksi gitu. Gitu. Harus betul-betul jujur, harus betul-betul adil meskipun keluarga. Lah sekarang apalagi hakim ya menghakimi keluarga. Keluarga ya gak dihakimi, kan gitu ya. Nah, wa idza qultum fa'tilu walau kana dza qurba. Kalau ndak ingat Allah, wah kerabat yo dimaafkan. Padahal ini bab penegakan hukum. Tapi kalau enggak keluarga, wah ya ditegakkan hukum dengan benar. Bagaimana supaya tidak terjerumus? Gitu. Semakin pintar menggunakan akal, semakin pintar mengelak. Ya. Kalau ndak takut Allah. Bagaimana supaya takut Allah? Harus selalu ingat Allah. Karena itu diakhiri supaya kalian selalu ingat. Dan yang terakhir yang keempat, ya, wa bi ahdillahi aufu, dan dengan janji-janji Allah harus kalian tepati. Gitu. Intinya janji, sesungguhnya janji itu ada ikatan janji kepada Allah. Ngumbar janji tapi enggak gampang ditepati. Ya. Tambah pinter, tambah banyak berjanji, tapi waktu menepati tambah tidak menepati, gitu ya. Nah, hati-hati. Bagaimana supaya orang itu tidak terjerumus? Harus selalu ingat Allah. Dan ayat yang 153 itu yang betul-betul luar biasa. Isinya hanya satu wasiat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang benar, ikutilah. Apa jalan ini itu? Jalan Rasulullah SAW, yaitu tauhid. Jalan tauhid, ya. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kan di ayat yang lain itu, katakanlah inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah. Basirah itu ilmu yang betul-betul mantap, tidak ada keraguan. Inilah jalanku yang lurus, aku mengajak kepada Allah dengan dasar ilmu yang jelas, mantap, tidak ada kesamaran, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Fattabi'u, maka ikutilah, wala tattabi'u subula, dan jangan diikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilihi. Kalau kalian ikuti jalan-jalan lain, kalian akan berfirqah-firqah an sabilihi, menyimpang dari jalan Allah. Itu. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah, jangan ikuti jalan-jalan lain. Kalau kalian ikuti, kalian akan berfirqah-firqah dan akan menyimpang dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan pada kalian supaya kalian takwa. Supaya kalian takwa. Faedah yang diambil dari wasiat yang ke-10, gitu, kita harus betul-betul beragama sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman sahabat. Itulah jalan Rasul yang diajarkan pada sahabat. Dan jangan sampai ikut jalan lain. Kenapa? Kalau ikut jalan lain akan jadi golongan, terus golongan satu, golongan kedua, nanti akhirnya jadi firqah. Ya. Nah, kalau jadi firqah, maka akan menyimpang dari jalan Allah. Ya, jalan Allah begini, Anda kok di kelompok itu. Nah, jadi itu. Nah, jadi hati-hati dalam hal ini. Gitu. Dan tidak akan jadi orang yang takwa kecuali dengan cara ini. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Gitu. Sudah ada. Sudah. Kita jeda dulu, terus nanti kita lanjutkan sebentar, terus seperti biasa soal jawab ya. Ini termasuk bab yang panjang, yang agak panjang itu hanya di awal-awal, nanti di belakang-belakang tambah pendek. Gitu. Nah, dan kita upayakan setahun khatam gitu. Setahun lama ya saya. Insya Allah kalau ingatannya kuat, insya Allah setahun itu tidak terasa lama. Dan nanti kita lain itu tambah menguatkan. Nah, kita jeda untuk sholat adzan dan sholat ini.